Dengan membaca doa dzikir tolak balak, dilindungi Allah 4 hal dari bencana alam, ujian yang berat, musibah, kegembiraan musuh dengan musibahmu, asal membaca dengan istiqomah setiap pagi dan sore hari masing-masing 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Pemirsa, sahabat beriman yang selalu dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, jazakumullah khairan katsiran, tetap setia untuk menyimak di channel ini. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Kita diberikan kesehatan, sehat walafiat, umurnya yang barokah, murah rezekinya, serta segala hajat sahabatku dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membagikan doa Nabi berupa doa dzikir tolak balak dari bencana alam, ujian yang berat, musibah, kegembiraan musuh dengan musibahmu, agar dilindungi Allah, dilindungi dari segala yang buruk pada kehidupan kita. Doa dzikir tolak balak ini bermanfaat tak kala kita istiqomahkan dibaca tiap pagi dan sore hari, dan tetap diamalkan setiap selesai sholat 5 waktu. Kehidupan manusia memang tak bisa lepas dari ujian dan cobaan. Sudah sebuah kewajaran bagi keberadaan umat manusia, namun musibah datang tidak serta-merta sebagai hal yang buruk. Datangnya musibah juga dapat mengandung hikmah di balik terjadinya. Seorang yang menjalani musibah cenderung beranggapan bahwa musibah adalah penderitaan dalam kehidupan, baik itu musibah, teguran, hingga bencana, merupakan sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana caranya kita menghadapi musibah yang benar, dengan berserah diri hingga menjadikan sebuah pelajaran. Cara menghadapi musibah di dalam Islam sama halnya sebuah introspeksi diri akan hal yang terjadi, menjadikan orang yang terkena musibah semakin waspada dan berhati-hati. Yang pertama, sabar menerima ketentuan Allah. Sikap inilah yang wajib dimiliki. Selain itu, disunahkan ketika terjadi musibah mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah 155-156. Meninggalkan sikap sabar dengan berputus asa atau berprasangka buruk tidak akan memberikan kebaikan di masa depan. Allah berfirman, tiada salah satu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Surah Al-Hadid ayat 22. Yang kedua, segera bangkitlah dengan berikhtiar. Ikhtiar adalah tetap melakukan berbagai usaha untuk memperbaiki keadaan. Ikhtiar menjadi sebuah upaya lahiriah dalam mempraktekkan cara menghadapi musibah di dalam Islam. Dengan demikian, beriman kepada ketentuan Allah tidaklah berarti kita hanya diam termenung meratapi nasib tanpa berupaya mengubah atau
menggantinya dengan apa yang ada pada diri kita. Suatu keadaan tersebut bisa berubah kalau kita bergerak untuk berikhtiar. Seperti di firman Allah, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Yang ketiga, hikmah musibah adalah pengampunan dosa. Mengetahui hikmah rahasia di balik musibah akan menjadi ketangguhan mental yang sempurna bagi orang yang terkena musibah. Hikmah musibah diantaranya adalah diampuninya dosa-dosa oleh Allah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah tertusuk duri atau lebih dari itu, kecuali dengannya Allah akan menghapus sebagian dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga dikatakan di sana bahwa orang-orang yang mati syahid itu ada 5 golongan. Orang yang terkena wabah penyakit taun, orang yang terkena penyakit perut, sentri, kolera, kemudian orang yang tenggelam, orang yang tertimpa tembok bangunan, dan orang yang mati syahid di dalam perang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Allah akan mengampuni bagi orang yang mati syahid di setiap dosanya kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, yang terakhir, perbanyaklah berdoa dan berzikir. Memperbanyak doa dan berzikir bagi orang yang tertimpa musibah merupakan cara menghadapi musibah di dalam Islam. Orang yang mau berdoa, berzikir jelas lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang tidak mau atau malas berdoa dan berzikir, apalagi di waktu dia terkena musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun doa bagi orang yang tertimpa musibah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairon minha. Ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini dan berilah ganti bagiku yang lebih baik daripadanya. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan zikir akan membuat hati orang yang sedang gelisah atau stres menjadi tenang dan tentram, seperti di firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 28 dikatakan bahwa ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Hal ini mengapa doa dan zikir menjadi cara menghadapi musibah di dalam Islam. Zikir yang dianjurkan misalkan bacaan istighfar, astagfirullahaladzim. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi kesempitannya, akan membebaskannya dari kesedihan, dan akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari jahdil balai, musibah yang begitu berat, darokis sakoi, kesengsaraan, su'il qadai, ketetapan yang buruk atau takdir yang buruk, dan kegembiraan musuh atas keburukan, kemalangan yang menimpa kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis di atas, meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal keburukan yang akan terjadi. Di pemirsa sahabat beriman yang dirahmati Allah, baca doa ini di
pagi 3 kali dan sore atau maghrib 3 kali. Doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa darokis saqai wa su'il qadai wa syamatatil adai. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari beratnya cobaan, kesengsaraan yang hebat, takdir yang jelek, dan kegembiraan musuh atas kekalahanku atau kekalahan atau musibah yang menimpa kita. Jadi doa ini disampaikan kepada Allah agar Allah melindungi kita dari kegembiraan musuh atas musibah yang terjadi pada diri kita. Makanya baca doa ini 3 kali pagi dan sore, insya Allah akan menjadi mustajab dan akan bermanfaat bila dilakukan secara istiqomah. Sahabat beriman, ragam aswaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacalah doa tersebut. Saya ulangi lagi di pagi hari atau habis subuh atau di petang hari atau di waktu maghrib dengan keyakinan yang penuh, keyakinan yang kuat, istiqomah secara terus menerus, kemudian yakin bahwa ini sebagai doa perlindungan dari segala keburukan, dan tetap untuk dianjurkan dibaca setiap selesai sholat 5 waktu agar terkabul hajat kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Semoga tayangan ini bermanfaat dan sebagai amal jariah bagi amalia ibadah kita semua. Semoga semua dalam keridhaan Allah, dalam perlindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah. Kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jasa. Wa jasallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa alu. Dengan mengucapkan doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.